Niki wau asline wancinipun Habib Ahmad, request saking Ustadz Hadi. Keranten saat punika beliau nantang gerah sehingga beliau beralasan boten saged rawuh, mangke teng akhir kita dongaaken nggih mugi-mugi enggal dipun paring kesarasan. Tema pada malam hari ini adalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan, dan diantaranya adalah fadilah puasa Ramadan. Pertanyaannya, kira-kira yang hadir di malam hari ini podo poso napa mboten? Poso mboten, Pak? Ngapusi lek sampean muni poso. Posone sesuk nggih. Nah, malam hari ini kita tidak puasa, tapi siangnya kita puasa. Puasa secara bahasa adalah asyam, bahasa Arabipun inggih punika asyam atau as-shaum. Secara bahasa namine mutlakul imsak, ngempet secara umum. Ngempet apapun, ngempet luwe, ngempet ngantuk, ngempet gak ngomong, itu adalah as-shaum secara bahasa. Dalilnya dari Al-Quran, dikatakan dalam surat Al-Maryam, Siti Maryam mengatakan dalam apa namanya yang diabadikan dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Saya berjanji, nazar lirrahmani kepada Allah, sauman untuk menahan diri, falan ukallimal yauma insiya untuk supaya tidak berbicara kepada siapapun. Sehingga kata-kata sauman di situ dikatakan menahan diri secara mutlak, ya, menahan diri dari tidak berbicara di antara. Kemudian secara syariat nggih punika yang dinamakan puasa adalah yaitu al-imsak an kulli muftiratin, menahan diri dari setiap sesuatu yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan niat khusus tertentu, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Perlu diingat, Pak, puasa itu bukan mulai dari adzan subuh, ya, bukan dari adzan subuh, tapi dari terbitnya fajar. Dan dikatakan dalam kitab Takrirat bahwasanya adzan itu berkumandang setelah terbitnya fajar. Orang mungkin pas bareng fajar metu langsung adzan, pasti fajar akan muncul terlebih dahulu baru adzan. Maka nilai sampean misalkan ada jadwal sholat niku, misalkan ada imsak niku, waktu imsak niku ditaati, ya berhenti, yang makan berhenti, yang minum juga berhenti, sudah waktunya untuk menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya. Ojo malah muni alah je imsak rong adzan itu. Lek sampean muni ngono mbok terus ning ngenteni adzane, bahaya. Jangan-jangan nanti waktu sebelum adzan fajarnya sudah muncul. Sehingga apa? Di waktu fajar sudah muncul sampean sik maem, maka puasanya batal. Gitu nggih. Jadi mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan masya Allah ya, yang Islam niku terutama teng Kalilanang niki masya Allah, lek Ramadan niku sangat cinta dengan adzan, terlebih-lebih adzan maghrib. Nggih mboten? Senenge ra karu-karuan. Lek di luar Ramadan kok wis maghrib ya ini rek. Mosok wis isya neh ya. Tapi lek pas Ramadan kok rong adzan ya ini misalkan. Dinteni cinta dengan adzan. Karena apa? Karena mau berbuka. Karena memang dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih
Yang pertama adalah ketika nanti bertemu Tuhannya di akhirat nanti, Allah ridho dengan orang-orang yang berpuasa dan dia ridho kepada Allah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian wa farhatun inda iftar, nggih punika nalikane berbuka, kabeh mesti seneng ya. Itu adalah apa namanya takrif daripada puasa. Pahala apa namanya itu fadilah puasa banyak sekali. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Barang siapa orang yang berpuasa, baik laki-laki atau perempuan, yang dia menjaga kemaluannya, kemudian dia zikir kepada Allah, maka Allah siapkan baginya ampunan dan juga pahala yang besar nanti di akhirat. Kemudian dalam hadis dikatakan as-saumu junnah fil jannah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah simpanan yang istimewa nanti untuk kita yang ada di surga nanti bagi yang berpuasa. Kemudian akan menjadi pelindung yang hebat dari api neraka. Ini adalah puasa di antara fadilahnya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia ini berpuasa di bulan Ramadan imanan yakin dengan janji Allah, wahtisaban dan mengharap daripada pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan yang paling mujarab di bulan Ramadan. Kita ini punya dosa mboten? Alhamdulillah kalau kita sudah merasa punya dosa, ini sudah di jalur yang benar. Karek lek wis rumangsa iki pengen ilang mboten dosane? Kalau pengen, nah ini loh sing paling penak nek nggone Ramadan ini. Sampai pernah Nabi bersabda, suatu ketika Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Kemudian setelah itu ditanya oleh para sahabat, lima qulta amin ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin wahai Nabi, padahal nggak ada yang berdoa saat itu. Maka Nabi pun mengatakan napa niku, ja'ani Jibril wa qala man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah au kama qala Nabi. Nabi mengatakan, aku tadi didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan kepadaku, siapa yang dia ini mendapati bulan Ramadan, nemu bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan, saking kebacute dia tidak bisa menjalankan kewajibannya di bulan Ramadan, tidak bisa menghormati bulan Ramadan, maka malaikat Jibril mengatakan semoga orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Qul amin. Maka Nabi pun mengatakan faqala amin. Sing donga malaikat Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi. Mandi napa mboten? Mandi sak pole. Hati-hati ya, tenggene bulan Ramadan niki jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak diampuni dosanya. Fatal jadinya ya. Nggak dapat rahmati Allah. Padahal kita masuk surga ini dengan rahmatnya Allah loh, bukan karena amal. Masuk surga ini dengan rahmat. Lele wis gak oleh rahmat, nanti masuk surga nanti. Kemudian lisaimi adabun, orang yang berpuasa itu ada adabnya Pak, supaya puasanya sempurna, maka ada adab-adabnya. Ibadah itu ada adab. Saya mau tanya nggih, awake dhewe niki lek salat yang harus ditutup itu aurat ya, yang harus ditutup aurat. Aurate tiyang jaler pundi? Aurate tiyang jaler niku mulai pundi sampai pundi? Mulai sampai pusar, mulai dari pusar udel sampai pundi? Lutut. Kan ngoten nggih? Ah iki harus ditutup. Lek iku ditutup sah salate. Jumatan iku ditutup beres, sah jenengan Jumatane. Tapi kira-kira cara enten tiyang mriki Jumatan nggih soal ndek tok. Utawa sarungan kaudel sampai
dengkule kira-kira ya apa nek masjid iki geger kira-kira sing nek jero masjid padha mlayu kabeh tapi sah cuma adabe mboten wonten. Orang puasa punya adab juga, harus ada adabnya supaya puasanya sempurna. Apa itu diantara adab-adab orang yang berpuasa? Yang pertama adalah menjaga lisan, dawuh Imam Haddad, menjaga lisan dari apapun yang tidak baik, ya. Baik dari rasan-rasan, adu domba, bohong dan seterusnya. Jadi menjaga lisannya. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, man lam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Orang ketika berpuasa kok masih tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan yang enggak baik, apalagi yang haram, maka Allah enggak peduli sampean luwe utawa ngelak enggak peduli. Ibaratnya posomu enggak digape sama Allah. Bahayanya seperti itu. Makanya dilereni di bulan puasa. Ini ucapan ini bukan hanya dari lisan saja, baik dari handphone dan seterusnya. Niki lek gak enek manfaate ditinggalkan mawon supaya puasa kita betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahkan dari ucapan ini juga ada yang bahaya, bisa membatalkan daripada pahala puasa. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bisyahwah wa syahadatu zur. 5 ya. Sing pertama adalah ngapusi, bohong. Kemudian yang kedua adalah namimah, adu domba. Kemudian yang ketiga adalah ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan tentang teman kita terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Aku gak rasan-rasan oh Pak, itu kenyataan. Yo masih kenyataan kuwi jenenge rasan-rasan. Maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian nadhar bisyahwah, hati-hati. Biasanya lek sore iki padha keluyuran iki, nggih. Ngabuburit jarene. Yang perapatan, yang dalan-dalan, delok bakul, ora arep tuku, delok bakul. Niki kalau sampai an-nadharu bisyahwah, ada pandangan yang mengandung syahwat di hati. Soalnya sing metu padha macak kabeh. Bahkan uga sampai sore, isuk itu kadang enek bocah jalan mlaku-mlaku jarene olahraga. Tapi pacakane ya Allah, wis ketok kabeh nggih. Ambune wangine luar biasa. Ngalah-ngalahne wong becek. Itu kalau sampai menimbulkan syahwat itu bisa membatalkan pahala puasa. Dan hati-hati kalau punya anak perempuan, jangan sampai anak perempuan Anda menjadikan batal pahala puasanya orang lain. Dituntut nanti ya, dituntut. Sing salah gak sing lanang tok, sing wedok jarak soalnya. Yang terakhir adalah syahadatu zur, adalah sumpah palsu. Nggih. Niki wau adalah yang berkaitan dengan Ramadan. Waktu sudah malam, mugi-mugi enten manfaate dan kita betul-betul menjaga Ramadan kita ini dengan baik, dan semoga ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan yang maksimal lagi untuk menghormati Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.